Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiona Desonulandari dengan NIM 22060154. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan negara neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Keuangan internasional adalah bidang yang berfokus pada pengelolaan dan aliran dana antar negara, termasuk valuta asing, arus modal, dan kebijakan moneter internasional. Pentingnya keuangan internasional ini yaitu memfasilitasi perdagangan global, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memungkinkan diversifikasi investasi. Fokus awal kita adalah melihat bagaimana krisis utang yang besar muncul selama tahun 1980-an dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan yang serius di Afrika bertahun-tahun. Setelah krisis menerpa, bagaimana krisis ditangani pertama kali di Amerika Latin dan kemudian di Afrika? Dan siapa yang memikul beban program stabilisasi dan penyesuaian yang dituntut oleh International Monetary Fund atau IMF? Krisis 1980-an dianggap penting karena cakupannya dan dampaknya pada perlambatan kemajuan pembangunan di puluhan negara berkembang. Dan penelitian mendalam selama bertahun-tahun mengenai pengalaman tersebut. Kita kemudian akan mengamati beberapa krisis internasional yang muncul di negara-negara berkembang selama dua dasawarsa berikutnya, terutama krisis Asia Timur pada akhir dasawarsa 1990-an, dan mempertimbangkan bagaimana dampak merugikan dari krisis utang internasional pada warga negara berkembang dapat meminimalkan atau mencegah. Kita menutup bab ini dengan tinjauan mengenai krisis keuangan internasional 2008 yang dimulai di AS tetapi berdampak besar terhadap seluruh wilayah negara berkembang. Kita akan memperluas analisis mengenai peran keuangan dalam perdagangan untuk meninjau aliran sumber daya keuangan internasional yang terdiri dari 1. Aliran investasi swasta asing langsung, terutama melalui perusahaan multinasional modern. 2. Kemunculan kembali investasi portofolio keuangan swasta dalam mendukung pasar saham dan obligasi dengan format baru. 3. Aliran pengiriman uang dari tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. 4. Aliran sumber daya keuangan dan teknis publik dalam bentuk bantuan asing bilateral dan multilateral. 5. Makin pentingnya bantuan keuangan dan teknis swasta dalam bentuk program lembaga swadaya masyarakat. Dan keenam yang paling sulit tetapi paling penting, aspek bantuan-bantuan lingkungan yang mengalami konflik dan pasca konflik. Investasi internasional adalah penanaman modal di luar negeri oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dengan tujuan memperoleh imbal hasil. Jenis investasi: ada investasi langsung asing, yaitu investasi jangka panjang dalam bentuk kepemilikan perusahaan atau proyek fisik di negara lain. Yang kedua, investasi portofolio asing. Investasi dalam sekuritas keuangan, yaitu saham dan obligasi yang tidak melibatkan kendali langsung atas entitas yang diinvestasikan. Materi selanjutnya yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah mencatat semua transaksi ekonomi antara penduduk domestik dan luar negeri. Ini mencakup transaksi barang, jasa, dan aliran modal. Tujuan neraca pembayaran ini adalah menunjukkan posisi ekonomi suatu negara dalam perdagangan internasional dan kondisi keuangan internasional. Perluasan analisis kita di luar perdagangan barang sederhana menuju bidang yang terkait dengan aliran sumber daya keuangan internasional memungkinkan kita untuk mengkaji neraca pembayaran atau balance of payment di negara-negara berkembang. Neraca pembayaran dirancang untuk merangkum transaksi keuangan suatu negara dengan dunia. Neraca ini dibagi ke dalam 3 komponen, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan transaksi cadangan moneter.
Kita akan mempertahankan pendekatan tradisional terhadap perhitungan neraca pembayaran karena sebagian besar literatur mengenai utang negara berkembang dan pelakunya dalam media khusus keuangan biasanya disajikan dalam format demikian. Neraca pembayaran itu ada neraca berjalan, yaitu mencatat transaksi barang, jasa, pendapatan, dan transfer saat ini. Dan ada juga neraca modal, yaitu mencatat transaksi yang mengubah kepemilikan aset tetap, aset non-keuangan, dan transfer modal. Ada juga neraca finansial, yaitu mencatat perubahan kepemilikan aset dan kewajiban keuangan modal. Transaksi berjalan berfokus pada ekspor dan impor barang dan jasa, pendapatan dan investasi, pengangsuran utang, dan pengiriman serta transfer uang neto swasta dan publik. Secara spesifik, transaksi ini mengurangkan nilai impor dari ekspor dan kemudian menambahkan aliran pendapatan investasi neto yang diterima dari luar negeri. Misalnya, selisih antara pembayaran bunga dan dividen pada saham dan obligasi asing dan deposito bank yang dimiliki oleh warga negara berkembang dan dibawa ke dalam negeri, berkebalikan dengan aliran yang dibawa ke luar negeri, dan surat-surat berharga dari negara berkembang itu. Jika ada yang memiliki warga asing ditambah repatriasi keuntungan dari perusahaan multinasional. Transaksi modal atau transaksi keuangan mencatat nilai investasi swasta asing langsung, biasanya oleh perusahaan multinasional, pinjaman luar negeri oleh bank swasta internasional, serta pinjaman dan hibah dari pemerintah asing dalam bentuk bantuan asing, dan badan multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Transaksi ini kemudian mengurangkan item yang sangat penting, terutama bagi negara pengutang utama, apa yang disebut dengan aliran modal keluar dari warga negara. Untuk menekankan betapa pentingnya item tersebut, selama krisis utang tahun 1980-an, warga negara kaya dari berbagai negara berkembang mengirimkan sejumlah besar dana ke dalam rekening bank negara maju, bisnis real estate, dan pembelian saham dan obligasi. Pelarian modal ini diperkirakan memiliki nilai hingga setengah dari utang total beberapa negara pengutang pada puncak persoalan utang mereka. Pelarian modal ini mengerdilkan penerimaan pinjaman dan investasi swasta dan publik serta menjadi penyumbang terbesar dalam memperparah neraca pembayaran di banyak negara berkembang. Pelarian modal juga menjadi persoalan kronis di mana kekuasaan pemerintah autokrasi kurang begitu kokoh. Terakhir itu transaksi cadangan moneter atau transaksi cadangan internasional, merupakan item penyeimbang bersama dengan error of emission, item M, yang menyelaraskan ketidakmerataan statistik. Tetapi terkadang digunakan sebagai proksi atau indikator aliran modal tersamar atau yang tidak tercatat, yang diturunkan atau ditunjukkan sebagai aliran keluar neto dari cadangan valuta asing. Ketika pembayaran total dari transaksi berjalan dan transaksi modal melebihi penerimaan total, negara mengakumulasikan cadangan moneter internasional dalam salah satu atau tiga bentuk berikut. Pertama, mata uang kuat atau hard currency asing, biasanya dolar AS, tetapi juga bisa dalam bentuk yen Jepang, pound sterling, atau euro Eropa. Ketika penjualan luar negeri negara tersebut lebih banyak dibandingkan pembeliannya. Yang kedua yaitu emas yang ditambah secara domestik atau dibeli. Yang ketiga, simpanan adalah IMF yang bertindak sebagai bank cadangan bagi setiap bank sentral negara. Materi selanjutnya yaitu defisit pembayaran. Defisit pembayaran adalah kondisi ketika total debit atau pengeluaran melebihi total kredit atau penerimaan pada neraca pembayaran suatu negara. Komponen yang dapat menyebabkan defisit, yang pertama defisit neraca berjalan. Terjadi
ketika impor barang dan jasa lebih besar daripada ekspor. Yang kedua, defisit neraca modal dan finansial. Terjadi jika investasi luar negeri keluar melebihi investasi yang masuk. Cadangan internasional memiliki tujuan yang sama bagi negara-negara seperti halnya rekening bank bagi setiap individu. Cadangan ini dapat ditarik untuk membayar tagihan dan utang dan bertambah dengan adanya simpanan yang berasal dari penjualan ekspor neto dan aliran masuk modal, dan dapat digunakan sebagai jaminan untuk meminjam cadangan tambahan. Cadangan internasional, cadangan emas, mata uang yang kuat, dan special drawing suatu negara yang digunakan untuk melunasi transaksi internasional. Dengan demikian, kita melihat bahwa saldo pada transaksi berjalan, saldo transaksi modal harus di-offset oleh saldo dari transaksi cadangan moneter. Hal ini menunjukkan dengan penurunan neto 25 juta US dollar dalam cadangan moneter resmi. Apabila negara tersebut sangat miskin, mungkin cadangan moneternya sangat terbatas. Defisit neraca pembayaran sebesar 25 juta US dollar ini memungkinkan akan sangat membebani perekonomian dan menghambat kemampuan negara tersebut untuk melanjutkan impor barang modal dan barang konsumen yang dibutuhkan. Di negara-negara termiskin yang bahkan harus mengimpor pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduknya dan yang kelaparan dan memiliki cadangan moneter yang minim, pembayaran defisit ini bisa menjadi malapetaka bagi bagi jutaan orang. Dalam menghadapi terjadinya atau proyeksi defisit neraca pembayaran pada transaksi berjalan dan transaksi modal, negara berkembang memiliki beragam pilihan kebijakan. Untuk satu hal, mereka dapat mencari cara untuk memperbaiki saldo transaksi berjalannya dengan mendorong ekspansi ekspor atau membatasi impor, atau keduanya. Dalam hal ekspor, terdapat pilihan lagi, yaitu konsentrasi pada ekspansi ekspor produk primer atau sekunder. Dalam hal impor, kebijakan substitusi impor atau proteksi dan stimulus industri domestik untuk menggantikan produk manufaktur yang sebelumnya diimpor bagi pasar lokal, atau memberlakukan tarif selektif dan kuota fisik atau larangan impor barang-barang konsumen tertentu mungkin dapat dilakukan. Atau negara berkembang dapat mencari cara untuk mencapai kedua tujuan ini secara bersamaan dengan mengubah nilai tukar valuta asing resminya melalui devaluasi mata uang yang menurunkan harga ekspor dan meninggikan harga impor. Alternatifnya atau secara bersamaan, mereka dapat mencari pinjaman dan bantuan dari IMF atau Bank Dunia. Biasanya jika hal ini dilakukan, negara yang bersangkutan harus menaati kebijakan fiskal dan moneter yang sangat restriktif. IMF menyebutkan kebijakan stabilisasi dan istilahnya penyesuaian struktural oleh Bank Dunia yang telah menjadi pinjaman penyesuaian struktural sebagai bagian dari proses tersebut. Kebijakan stabilisasi dan penyesuaian struktural, keduanya merupakan prasyarat dalam mendapatkan pinjaman, umumnya dikenal sebagai ketentuan. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi permintaan domestik sehingga dapat menurunkan impor dan mengurangi tekanan inflasi yang mungkin dapat berkontribusi pada nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi, yang dapat memperlambat ekspor dan mendorong impor. Pada tahun-tahun belakangan ini, kedua lembaga tersebut telah menunjukkan kebijakan yang lebih longgar, tetapi belum diketahui hingga kapan tren ini akan terus berlanjut. Selain itu, negara berkembang dapat mencoba untuk memperbaiki saldo transaksi modal mereka dengan mendorong lebih banyak investasi swasta atau portofolio asing langsung, meminjam dari bank umum internasional, atau mencari bantuan publik asing atau hibah. Tetapi investasi swasta asing dan sebagian besar bantuan asing dalam bentuk hibah langsung tidak diberikan begitu saja. Penerimaan bantuan pinjaman harus membayar pokok utang dan bunga di kemudian hari. Investasi asing langsung dan produktif dalam katakanlah membangun pabrik lokal menghasilkan potensi repatriasi
sejumlah besar keuntungan dari perusahaan milik asing. Penyebab defisit pembayaran itu ada dua, yaitu faktor eksternal, yaitu penurunan permintaan ekspor, fluktuasi harga komoditas, ketergantungan pada impor. Yang kedua itu faktor internal, yaitu kebijakan fiskal dan moneter yang longgar, ketergantungan utang luar negeri, nilai tukar yang tidak kompetitif. Dampak defisit pembayaran ini yaitu pengaruh pada nilai tukar, penurunan cadangan devisa, kenaikan suku bunga, dan peningkatan utang luar negeri. Negara berkembang dapat berupaya memodifikasi dampak negatif dari defisit neraca pembayaran yang dikronis dengan memperbesar cadangan moneter resminya. Salah satu caranya adalah dengan mendapatkan porsi uang emas internasional yang lebih besar, dikenal dengan special drawing rights, biasanya dalam bentuk moneter internasional. Negara-negara dengan neraca pembayaran defisit diminta untuk mengatasi defisit tersebut dengan menarik cadangan resmi mereka dari dua aset moneter internasional utama mereka, emas dan dolar AS. Tetapi seiring bertumbuhnya volume dan nilai perdagangan dunia, jenis aset internasional yang baru pun diperlukan untuk melengkapi emas dan dolar yang terbatas. Konsekuensinya, pada tahun 1970-an, IMF diberikan otoritas untuk membuat SDR. Aset internasional ini menjalankan beragam fungsi emas dan dolar dalam menangani transaksi neraca pembayaran. SDR ini dinilai berdasarkan sekelompok mata uang atau rata-rata tertimbang dari nilai 4 mata uang yang berbeda, dolar AS, euro, pound sterling, dan yen Jepang, dan merupakan klaim pada IMF. SDR dengan demikian dapat ditukarkan dengan mata uang untuk menyelesaikan transaksi internasional resmi. Pada November 2010, 1 dolar AS bernilai 0,65 SDR. Dalam merespon krisis keuangan global, IMF meningkatkan jumlah SDR yang beredar mencapai 10 kali lipat, hingga 316 miliar. Pada akhirnya, IMF berharap agar seluruh penyelesaian transaksi keuangan internasional dapat dilakukan dalam SDR. Materi selanjutnya yaitu akumulasi utang dan krisis utang. Akumulasi utang adalah penumpukan utang suatu negara yang diperoleh dari kreditur domestik atau asing, baik melalui utang pemerintah, perusahaan, maupun individu. Krisis utang adalah situasi di mana negara tidak mampu membayar kembali utangnya atau hanya mampu melakukannya dengan dampak signifikan terhadap perekonomian, seperti pemotongan anggaran atau devaluasi mata uang. Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena di mana biasa di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Sebelum awal 1970-an, utang eksternal negara-negara berkembang relatif kecil dan biasanya menjadi fenomena umum. Mayoritas kreditur adalah pemerintah asing atau lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Regional. Sebagian besar pinjaman bersifat lunak atau berbunga rendah dan diperpanjang untuk tujuan penerapan proyek pembangunan dan memperbesar impor barang modal. Akan tetapi, selama akhir 1970-an dan awal 1980-an, Bank Umum mulai memainkan peranan besar dalam pinjaman internasional dengan mendaur ulang surplus yang berasal dari petrodolar atau OPEC dan mengeluarkan pinjaman umum bagi negara-negara berkembang untuk mendukung neraca pembayaran dan mengembangkan sektor ekspor. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Jika dikelola dengan buruk dan memakan banyak biaya,
Belakangan ini, biaya-biaya tersebut melebihi manfaat yang didapatkan bagi banyak negara berkembang. Biaya utama terkait dengan akumulasi utang eksternal yang besar adalah pengangsuran utang. Pengangsuran utang adalah pembayaran amortisasi atau likuidasi utang pokok. Dan akumulasi bunga merupakan biaya tetap kontraktual pada pendapatan real dan akumulasi bunga merupakan biaya tetap kontraktual pada pendapatan real dan tabungan domestik. Ketika utang makin membesar atau ketika bunga meningkat, biaya pengangsuran utang pun membesar. Pengangsuran utang harus dilakukan melalui valuta asing. Dengan kata lain, kewajiban pengangsuran utang hanya dapat dipenuhi melalui pendapatan ekspor, pemangkasan impor, atau penambahan pinjaman eksternal. Dalam situasi normal, sebagian besar dari kewajiban pengangsuran utang suatu negara dipenuhi melalui pendapatan ekspor negara berkembang itu. Akan tetapi, apabila komposisi impor merubah atau tingkat bunga melonjak tajam, sehingga membuat pengangsuran utang membengkak, atau apabila pendapatan ekspor menurun, kesulitan mengangsur utang akan timbul. Jenis-jenis utang. Ada utang pemerintah, yaitu utang yang diambil oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Ada juga utang luar negeri, yaitu utang yang diambil dari pihak luar negeri, termasuk lembaga internasional, IMF atau Bank Dunia, atau negara lain. Ada juga utang swasta, yaitu utang yang diambil oleh perusahaan atau individu dalam negeri dari kreditur domestik atau asing. Penyebab akumulasi utang yaitu ketergantungan pada pembiayaan defisit, biaya bunga yang tinggi, fluktuasi ekonomi global, kebijakan fiskal yang longgar, dan pengelolaan utang yang buruk. Penting untuk memahami konsep dasar yang dikenal sebagai transfer dasar. Transfer dasar suatu negara didefinisikan sebagai aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman internasionalnya. Transaksi dasar dihitung sebagai selisih antara aliran masuk modal neto dan pembayaran bunga pada akumulasi utang yang ada. Aliran masuk modal neto merupakan selisih antara aliran masuk modal kotor dan amortisasi utang sebelumnya. Transfer dasar merupakan konsep penting karena mencerminkan jumlah valuta asing yang didapatkan atau dikeluarkan oleh negara berkembang setiap tahunnya dari aliran modal internasional. Seperti yang kita lihat, transfer dasar merupakan berubah negatif bagi negara-negara berkembang selama tahun 1980-an. Menyebabkan kerugian valuta asing dan aliran keluar modal neto. Pada awal akumulasi utang, ketika total utang suatu negara berkembang masih relatif kecil, tingkat pertambahan utang cenderung tinggi. Juga karena akumulasi utang tahap awal berasal dari sumber pemerintah, bukan dari swasta, dalam bentuk bantuan asing bilateral dan pinjaman Bank Dunia. Sebagian besar utang ini bersifat lunak, yaitu tingkat bunganya di bawah tingkat bunga pasar dengan periode pelunasan yang panjang. Konsekuensinya cukup rendah dan bahkan lebih rendah ketimbang tingkat pertambahan utang. Selama akumulasi utang digunakan untuk proyek pembangunan dengan tingkat pengembalian lebih besar dari konsekuensinya, valuta asing tambahan dan meningkatkan utang luar negeri yang tercermin dalam transfer dasar yang positif tidak menimbulkan masalah bagi negara penerima pinjaman. Bahkan, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, proses akumulasi utang untuk investasi produktif di wilayah pedesaan dan perkotaan ini menjadi bahan yang penting dalam strategi pembangunan jangka panjang yang layak. Akan tetapi, permasalahan serius akan muncul ketika 1. Akumulasi utang menjadi begitu besar sehingga tingkat pertambahannya secara alamiah mulai menurun saat amortisasi meningkat relatif terhadap tingkat aliran masuk dana kotor. Yang kedua, pengalihan sumber daya dan modal asing dari aliran resmi pinjaman yang bersifat tetap dan lunak ke pinjaman bank swasta berjangka pendek
pada tingkat bunga pasar menyebabkan konsekuensinya naik. Yang ketiga yaitu negara ini mulai mengalami persoalan neraca pembayaran yang parah ketika harga komoditas jatuh dan nilai tukar perdagangan merosot. Yang keempat, resesi global dan kejutan eksternal lainnya seperti lonjakan harga minyak, kenaikan tajam tingkat bunga di AS di mana pinjaman swasta dengan tingkat bunga variabel menjadi patokannya, atau perubahan mendadak dalam nilai dolar di mana sebagian besar utama didenominasikan terjadi. Yang terakhir yaitu terjadinya kepercayaan dalam kemampuan negara berkembang untuk melunasi apa yang terjadi pada poin yang 2 dan 3 dan 4 sehingga menyebabkan Bank Umum Internasional menghentikan aliran pinjaman mereka. Baik, materi selanjutnya yaitu upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilisasi IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Instabilitas makroekonomi. Instabilitas makroekonomi adalah ketidakseimbangan dalam ekonomi yang menyebabkan masalah seperti inflasi, pengangguran tinggi, atau defisit neraca pembayaran. Penyebab utamanya yaitu defisit anggaran dan utang yang tinggi, fluktuasi nilai tukar, ketergantungan pada ekspor komoditas, ketidakseimbangan antara ekspor dan impor. Program stabilisasi IMF, salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi atau inflasi tinggi serta defisit anggaran pemerintah dan pembayaran luar negeri yang parah. Bersama dengan meningkatnya kewajiban utang luar negeri adalah dengan menegosiasikan kembali utang dengan bank swasta internasional. Gagasan dasarnya adalah untuk memperpanjang periode pelunasan utang pokok dan bunga atau untuk memperoleh tambahan pembiayaan dengan ketentuan yang lebih ringan. Tetapi biasanya negara-negara peminjam ini harus berhadapan dengan IMF sebelum konsorsium bank internasional menyetujui pembiayaan ulang atau penangguhan skema utang lama. Dengan menggantungkan diri pada IMF untuk mengenakan kebijakan stabilisasi yang sangat ketat. Proses yang disebut dengan ketentuan sebelum menyetujui pemberian dana pinjaman melebihi kuota legal IMF mereka. Bank-bank swasta ini menafsirkan keberhasilan negosiasi dengan IMF sebagai indikasi bahwa negara peminjam melakukan upaya serius untuk mengurangi defisit pembayaran dan mendapatkan valuta asing yang dibutuhkan untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Terdapat 4 komponen dasar dari program stabilisasi IMF. Yang pertama, penghapusan atau liberalisasi atas kendali pihak pemerintah terhadap pertukaran valuta asing dan impor. Yang kedua, devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik. Yang ketiga, pemberlakuan program-program inti inflasi domestik ketat yang terdiri dari pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum, pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bahan pangan pokok, bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang dihasilkan oleh BUMN, pengendalian peningkatan upah, terutama penghapus indeks upah, dan mencabut beragam untuk pengendalian harga dan mendorong pasar yang lebih bebas. Yang keempat, lebih terbuka terhadap investasi asing dan membuka diri pada perekonomian internasional. Kebijakan stabilisasi IMF klasik. IMF menawarkan kebijakan stabilisasi bagi negara-negara yang mengalami krisis ekonomi untuk memulihkan stabilitas ekonomi makro. Tujuan utamanya yaitu memulihkan keseimbangan neraca pembayaran, mengurangi inflasi dan menstabilkan mata uang, menciptakan kondisi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Krisis utang tahun 1980-an yang diawali oleh pernyataan moratorium Meksiko atas pembayaran utang pada tahun 1982 yang hampir saja terulang pada tahun 1995
mempertanyakan stabilitas dan kelayakan sistem keuangan internasional. Kecemasan pun muncul bahwa apabila sekelompok negara pengutang, yaitu Brazil, Meksiko, atau Argentina, mengalami gagal bayar, apabila sekelompok negara pengutang bergabung untuk menangkal utang dengan membentuk kartel pengutang, atau apabila semakin banyak negara mengikuti inisiatif awal Peru untuk mengaitkan pengangsuran utama dengan pendapatan ekspor, perekonomian negara-negara barat mungkin akan terkena dampak serius. Setelah kemunculan krisis utang, sebagian besar negara berkembang terputus dari pasar modal internasional. Pertemuan darurat antara pejabat Bank Internasional dan pejabat pemerintah negara maju serta negara berkembang pengutang bertemu di beberapa ibu kota finansial dunia. Hal ini karena utang Amerika Latin saja melebihi aset neto bank-bank terbesar di AS. Desas-desus akan bangkrutnya sejumlah negara pengutang mendorong para spekulan mata uang untuk membeli dolar secara besar-besaran, sehingga nilai pasar dolar pada tahun 1883 dan 1884 melonjak jauh melampaui nilai bayangannya, sehingga pada akhirnya melipat gandakan beban utang negara-negara berkembang yang sebagian besar terhitung dalam dolar ini. Kritik terhadap kebijakan stabilisasi IMF klasik, yaitu penurunan kesejahteraan rakyat, peningkatan pengangguran, krisis sosial dan politik, devaluasi yang merugikan, ketergantungan pada utang luar negeri, dan kesenangan ekonomi. Yang pasti, krisis utang memperlihatkan kesaling tergantungan dan kerapuhan sistem ekonomi dan keuangan internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bukan negara berkembang saja yang rentan terhadap peningkatan kecil dalam tingkat bunga AS. Negara maju juga dapat dirugikan oleh kegagalan ekonomi atau kebijakan publik di negara-negara berkembang utama. Meskipun banyak negara berkembang setidaknya bertanggung jawab secara parsial atas akumulasi utang yang besar, sehingga kondisi ekonomi yang merugikan ini muncul memang berada di luar kendali mereka. Bahkan iklim ekonomi yang negatif ini sebagian diperparah oleh kebijakan stabilisasi ekonomi negara industri yang menyebabkan meroketnya tingkat bunga, resesi ekonomi yang meluas yang menghasilkan penurunan permintaan atas ekspor dari negara-negara berkembang. William Sline memperkirakan misalnya bahwa hampir 85% atau 401 miliar US dollar dari peningkatan total 480 miliar US dollar utang eksternal di negara-negara berkembang yang bukan mengekspor minyak antara tahun 1973 dan 1982 dikaitkan dengan 4 faktor yang berada di luar kendali mereka, yaitu lonjakan harga minyak OPEC, kenaikan tingkat bunga dolar AS selama 1981 sampai 1982, penurunan volume ekspor dari sebagian besar negara berkembang akibat resesi dunia, dan anjloknya harga komoditas yang mengakibatkan menurunnya nilai tukar perdagangan mereka. Materi selanjutnya yaitu utang najis dan pencegahannya. Utang najis adalah utang yang diambil oleh rezim pemerintahan yang tidak sah atau tidak digunakan untuk kepentingan rakyat. Karakteristik utang najis yaitu diambil tanpa persetujuan atau sepengetahuan rakyat. Yang kedua, digunakan untuk kepentingan pribadi pemerintah atau untuk menindas rakyat. Yang ketiga yaitu kreditur menyadari bahwa utang tidak akan digunakan untuk kepentingan umum. Utang najis merupakan konsep dalam teori hukum internasional bahwa seperti halnya ketidakberlakuan kontrak yang ditandatangani di bawah tekanan. Utang negara yang digunakan oleh pemerintah yang kurang demokratis, yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakatnya, sebaiknya dianggap tidak berlaku. Utang najis seperti ini hanya mencerminkan utang pribadi pejabat, rezim yang berkuasa, bukan utang negara yang menjadi tanggung jawab bersama warga negara. Konsep ini memiliki sejarah panjang, awalnya tercetus secara implisit.
Meskipun dahulunya istilahnya berbeda, oleh Meksiko setelah penggulingan Kaisar Maximilian I yang didukung oleh Prancis dan oleh Amerika Serikat atas nama Kuba dalam negosiasi setelah Perang Spanyol-Amerika tahun 1898, di mana AS membantu memberontak selama Perang Kemerdekaan Kuba sembari mendapatkan pengaruh jangka panjang. Konsep ini secara eksplisit dikemukakan pada tahun 1927 oleh ahli hukum Alexander Sachs. Pencegahan utang najis ada beberapa. Yang pertama, transparansi pengelolaan utang, yaitu mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan penggunaan dana dari setiap utang yang diambil, membuat laporan berskala mengenai kondisi utang yang dapat diakses oleh publik. Yang kedua yaitu batasan utang, yaitu membuat undang-undang yang membatasi jumlah utang yang dapat diambil oleh pemerintah tanpa sepengetahuan rakyat. Menetapkan persyaratan ketat untuk pinjaman luar negeri, terutama untuk utang jangka panjang. Yang ketiga yaitu pengawasan publik, yaitu melibatkan lembaga-lembaga independen dan organisasi masyarakat dalam pengawasan kebijakan utang. Meningkatkan peran parlemen dalam menyetujui atau menolak pinjaman yang diambil pemerintah. Beberapa pemberi pinjaman yang tidak bermoral mungkin masih memberikan pinjaman pada bunga tinggi apabila mereka merasa rezim tersebut stabil. Tetapi secara umum, aturan ini seharusnya dapat membatasi kemampuan diktator untuk merampok dan melakukan represi sembari membatasi beban utang negara-negara miskin. Memang dengan mengeluarkan calon penunggak masa depan dari pool pinjaman, aturan ini dapat menghasilkan penurunan tingkat bunga bagi pemerintah yang sah. Kita dapat mengharapkan hasil jangka panjang yang lebih baik bagi masyarakat negara-negara berkembang. Untuk menjamin bahwa tidak ada lagi utang najis yang diberikan kepada rezim yang keji, seperti yang dikemukakan Jayachandran dan Kramer, insentif hukum dapat diperkenalkan bagi pihak pemberi pinjaman dan peminjam. Hukum di negara kreditor dapat dibuat untuk melarang penyitaan aset negara berkembang untuk pelunasan utang najis, dan bantuan asing bagi pemerintahan berikutnya dapat ditahan apabila mereka masih membayar utang najis tersebut. Perhatikan bahwa kita tidak menginginkan rezim baru untuk melunasi utang yang mengakibatkan oleh rezim sebelumnya setelah dinyatakan najis secara resmi. Karena hal ini akan merusak upaya untuk mencapai ekuilibrium baru di mana utang najis ini tidak diperpanjang. Jayachandran dan Kramer menyarankan bahwa konsep ini sebaiknya diterapkan dalam beberapa cara. Misalnya, sekalipun pengadilan internasional tidak bisa tercipta, prosedur ini dapat dilangsungkan melalui Dewan Keamanan atau PBB, dan beberapa koordinasi bahwa dapat dicapai melalui inisiatif sejumlah LSM dan pemimpin terkemuka atau melalui mekanisme campuran formal dan informal. Meskipun konsep utang najis ini mungkin belum berlaku untuk saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara-negara Afrika dapat dinyatakan sebagai utang najis mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang untuk negara-negara pengutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung dunia internasional. Materi selanjutnya yaitu resolusi krisis utang tahun 1980-an sampai 1990-an dan kerentanan yang berkesinambungan. Resolusi krisis utang. Kebijakan IMF dan Bank Dunia, yaitu IMF dan Bank Dunia memberikan bantuan finansial namun menetapkan berbagai syarat ketat seperti reformasi ekonomi, liberalisasi pasar, dan privatisasi. Selanjutnya itu program Brady Plan tahun 1989. Itu program yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Nicholas Brady. Ini menawarkan skema pelonggaran utang bagi negara-negara berkembang dengan menukar utang menjadi obligasi dan memberikan diskon pada nilai utang. Program ini berhasil mengurangi beban utang dan memberikan stabilitas jangka pendek.
Selanjutnya yaitu Paris Club dan London Club, yaitu forum negosiasi yang mengumpulkan kreditor pemerintah yaitu Paris Club dan kreditor swasta yaitu London Club untuk mencapai restrukturisasi utang yang lebih berkelanjutan bagi negara-negara debitur. Bank Umum dan pemberi pinjaman di negara-negara industri menyatakan bahwa krisis utang telah berakhir melalui penandatanganan kesepakatan restrukturisasi oleh Brady dengan Argentina pada bulan April 1992 dan dengan Brazil pada bulan Juli 1992. Tetapi bagi banyak negara, terutama di Afrika, persoalan ini masih pelik. Dan krisis utang mungkin dapat terulang. Hal ini terbukti terjadi pada akhir tahun 1994 dan awal 1995 ketika Meksiko. Salah satu kisah keberhasilan dalam penjadwalan utang ulang. Terpaksa mendevaluasikan mata uangnya dan mencari pinjaman siaga khusus untuk membayar kewajiban uang jangka pendeknya. Hampir setengah dari modal investasi portofolio swasta yang telah masuk ke Meksiko dan negara pengutang negara Amerika Latin lainnya, antara lain Brazil, Argentina, dan Venezuela. Pada awal 1990-an akhirnya ditarik kembali. Meksiko saat itu terpaksa mencanangkan program pengetatan baru yang semakin memperburuk kondisi yang terjadi di kalangan kelas menengahnya yang mengecil dan kalangan pekerja miskin. Pada tahun 1982-an, bank-bank umum besar dan investasi Wall Street sekali lagi terkejut dengan langkah yang diambil Meksiko. Aliran uang panas yang dulunya dianggap sebagai anugerah bagi program reformasi ekonomi Meksiko kini menjadi beban karena kebanyakan investor menarik dana mereka secara tiba-tiba dan hampir bersamaan. Kegagalan pembayaran utang efektif pada tahun 2001 oleh Argentina. Kisah lainnya yang dianggap berhasil menunjukkan bahwa krisis utang di negara-negara berkembang dapat senantiasa menjadi masalah. Pembelajaran dan upaya berkesinambungan. Pentingnya manajemen utang yang prudent, yaitu negara-negara belajar untuk lebih hati-hati dalam mengelola uang, khususnya dalam penyesuaian pinjaman dengan kemampuan bayar. Reformasi kebijakan ekonomi domestik, yaitu negara-negara berkembang yang berdampak krisis telah memperkuat struktur ekonomi mereka untuk mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Selanjutnya yaitu peran sektor swasta dan kerjasama global, yaitu krisis ini juga menekankan perlunya kolaborasi global dan keterlibatan sektor swasta dalam menyelesaikan krisis ekonomi. Inisiatif HIPC atau inisiatif pertama untuk menangani persoalan negara miskin pengutangan besar diluncurkan oleh kelompok 8 negara industri utama pada tahun 1996. Mereka membuat proses kualifikasi yang cukup rumit untuk menambah keringanan utang melalui lembaga keuangan internasional. Tetapi pada tahun 1999 hanya 4 dari 36 negara miskin terpilih yang masuk kualifikasi. Delapan negara industri utama kemudian sepakat untuk menyisihkan sekitar 100 miliar US dollar untuk memperkaya keringanan utang bagi negara-negara HIPC yang menunjukkan dari sudut pandang Bank Dunia dan IMF bahwa mereka menerapkan kebijakan yang layak dan berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Komitmen ditunjukkan melalui apa yang disebut dengan dokumen strategi pengentasan kemiskinan. Tetapi kemajuan dalam komitmen akan dana ini ternyata lebih lambat dari perkiraan dan proses PRSP dianggap mengecewakan. Materi selanjutnya yaitu krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Krisis keuangan global adalah gangguan besar dalam sistem keuangan internasional yang menyebabkan penurunan tajam dalam nilai aset, likuiditas, dan arus modal. Krisis ini biasanya diakibatkan oleh ketidakseimbangan struktural, spekulasi, dan kebangkrutan institusi keuangan besar. Contohnya, salah satu krisis terbesar adalah krisis finansial global 2008
yang dimulai dari runtuhnya pasar perumahan dan kredit di Amerika Serikat dan menyebar ke sistem keuangan global. Diawali dengan krisis subprime mortgage di AS pada tahun 2008, dunia menghadapi krisis keuangan global pada skala yang belum pernah terlihat sejak era depresi besar. Bagian ini meringkas analisis awal mengenai dampaknya pada pembangunan ekonomi. Proyeksi atas analisis ini pun masih terus diperbarui ketika tulisan ini diterbitkan pada bulan Januari 2011. Terlepas dari ketahanan pertumbuhan ekonomi di banyak negara berkembang, dampak residual terhadap negara berkembang cukup besar. Pemulihan tidak menyeluruh dan ketidakpastian muncul. Krisis ini menyebabkan penurunan dalam pendapatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Juga mengirimkan uang dari warga negara yang bekerja di luar negeri ke negara asalnya dan investasi asing langsung. Dua topik yang akan dibahas mendalam pada bab ini, pengentasan kemiskinan juga melambat atau bahkan memperparah kemiskinan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa dibutuhkan waktu beberapa tahun untuk benar-benar pulih dari krisis keuangan besar. Asal mula krisis ini berawal di AS, tetapi banyak negara berkembang yang bergantung pada pertumbuhan ekonomi AS yang tinggi untuk memperluas ekspor mereka. Periode pemulihan ekonomi yang lambat mungkin berdampak pada berbagai wilayah dunia. Sepanjang sejarah, negara-negara yang mengalami krisis keuangan telah mengurangi pertumbuhan impor selama periode yang lebih panjang. Pada awalnya, sebagian besar Asia telah menunjukkan ketahanan mereka dan perdagangan intrakawasannya meningkat. Pengaruh utama keuangan global pada negara-negara berkembang, yaitu pertama, penurunan investasi asing. Saat krisis, investor cenderung menarik investasi dari pasar negara berkembang untuk mencari aset yang lebih aman di negara maju. Ini mengurangi aliran modal masuk ke negara berkembang, memperlambat pembangunan infrastruktur dan investasi sektor swasta. Yang kedua yaitu penurunan ekspor. Negara-negara berkembang yang bergantung pada ekspor, terutama ke negara maju, mengalami penurunan permintaan karena daya beli di negara maju menurun. Harga komoditas global juga cenderung jatuh selama krisis, mengurangi pendapatan negara-negara penghasil komoditas. Yang ketiga, keterbatasan likuiditas dan krisis mata uang. Mata uang negara berkembang seringkali mengalami depresiasi selama krisis karena kekurangan likuiditas dan penurunan kepercayaan investor. Hal ini meningkatkan biaya utang luar negeri dalam mata uang asing, membuat negara-negara ini kesulitan dalam pembayaran utang. Yang terakhir itu krisis utang. Negara berkembang yang memiliki utang luar negeri dalam jumlah besar sangat rentan saat krisis. Ketika mata uang mereka melemah, biaya pembayaran utang meningkat jika tidak dikelola dengan baik. Kondisi ini dapat berujung pada krisis utang yang memicu lebih banyak ketidakstabilan ekonomi. Para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab dari krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila beberapa hal yang salah tidak terjadi secara serempak. Di Amerika Serikat, salah satu faktor yang ditenggarai adalah deregulasi keuangan yang terlalu cepat dan meluas dan kurang cermat dalam perencanaan dan implementasinya. Deregulasi dilakukan dalam bentuk pencabutan aturan yang memisahkan perbankan umum atau komersial dan perbankan investasi tanpa adanya kerangka regulasi yang layak untuk menggantikannya. Kegagalan untuk meregulasi instrumen keuangan baru, kurangnya penegakan hukum atas peraturan sebelumnya, dan tingkat bunga yang rendah secara artifisial. Pemicu utama berasal dari kebijakan publik yang mendorong kepemilikan rumah melalui pemberian pinjaman subprime disokong dengan dukungan perusahaan pemerintah yang memiliki jaminan tersirat, terutama Freddie Mac dan Fannie Mae, beserta pengemasan dan penjualan kembali pinjaman ini tanpa mengindahkan potensi risikonya. Negara-negara maju lainnya, termasuk beberapa negara di Eropa, memiliki persoalan stabilitas keuangan serupa yang terpapar oleh krisis ini. Akibatnya adalah
punya sistem keuangan dengan leverage tinggi serta sekuritas finansial yang kompleks dan sulit dipahami. Persyaratan Basel III yang dicanangkan bulan September 2010 bersama dengan RUU AS yang diloloskan pada Mei 2010 dan peraturan serupa di negara lain dipandang sebagai langkah yang tepat tetapi mungkin belum cukup untuk mencegah krisis baru yang mengakibatkan oleh kondisi tertentu. Baiklah, sekian penjelasan dan itulah penjelasan dari saya tentang kebijakan neraca pembayaran, utang, krisis keuangan, dan stabilisasi. Jika ada kekurangan atau salah penyampaian pengucapan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.